Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Iran kini akan menjadi lawan tangguh bagi Amerika. Bukan lawan langsung namun lawan di balik layar karena belum terjadi pertempuran langsung antara Amerika dan Iran. Kita tahu bahwa Iran memang lama menjadi negara yang terus dikejar oleh Amerika dan sekutunya. Bahkan Iran diboikot sangat lama. Alasan yang biasa dipakai adalah keterlibatan Iran dalam pengembangan senjata pemusnah massal. Iran sendiri merupakan negara yang unik di antara negara-negara Islam lainnya. Iran adalah negara yang paling terus terang menggunakan sistem teokratik Islam, namun beberapa negara Islam merasa Iran bukan sebagai negara Islam karena ke-Syiahiyahnya. Ya, Iran adalah negeri mullah dan juga merupakan negara terbesar saat ini yang menjadi pusat perkembangan Syiah. Di dunia saat ini hanya dua aliran besar Islam yang masih tertinggal. Pertama Sunni sebagai mayoritas dan kedua Syiah sebagai mayoritas peringkat kedua. Menurut literatur teologi Islam, Islam terpecah ke dalam 73 golongan dan sebagian besar meyakini hanya satu yang benar dari 73 ini. Islam Sunni mengklaim yang paling benar, Islam Syiah juga demikian halnya. Dari awal, Sunni tidak senang dengan Syiah dan juga sebaliknya. Bagi negara-negara seperti Saudi Arabia dan Mesir, Iran adalah ancaman teologis dan ideologis. Banyak negara-negara Islam yang merasa terancam oleh Iran bukan karena Iran sebagai negara yang kuat persenjataannya, namun karena ekspansi teologi Syiah ke negara mereka. Tidak hanya negara-negara Sunni di kawasan Timur Tengah yang takut akan ekspansi teologi Syiah, Indonesia juga demikian halnya. Orang-orang Indonesia takut dengan Syiah karena mayoritas Indonesia adalah Sunni. Pemerintah Orde Baru Soeharto takut dengan Syiah karena ideologi revolusionernya yang berhasil melakukan revolusi Iran 1979 dengan membentuk Republik Islam Iran. Karena ketakutannya hal yang sama bisa terjadi di Indonesia, maka MUI mengeluarkan fatwa 1984 agar orang-orang Sunni di Indonesia mewaspadai dan berhati-hati dengan Syiah. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, tokoh-tokoh Iran begitu disanjung di Indonesia. Buku-buku mereka banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jika kita mahasiswa aktivis saat itu, pasti akan mengenal Ali Syariati. Namun, MUI dan pemerintah Indonesia nampaknya harus hati-hati dengan Syiah sebagai sebuah gerakan. Pada mulanya, hal yang ditakuti bukan ajaran Syiahnya, namun pengaruh ide-ide revolusionernya. Fatwa MUI 1984 kemudian menjadi pemicu bahwa Syiah itu berbahaya, tidak hanya ide revolusionernya, namun juga ajaran teologisnya. Sampai kini orang Indonesia dan negara-negara mayoritas Muslim lainnya masih takut dengan Iran. Amerika sendiri juga mengasosiasikan seluruh musuhnya dikaitkan dengan Iran. Beberapa hari lalu dalam pekan awal Februari 2024, Amerika tiba-tiba melancarkan serangan udara airstrike ke kawasan Irak dan Syria. Menurut pihak Amerika ada 85 target serangan mereka yang semuanya terkait dengan Iran's Revolutionary Guard atau pasukan revolusi Iran. Serangan ini membunuh 40 orang dan pembalasan ke Amerika Serikat hanya serangan balik saja. Jelas serangan ini memperluas konflik sebagai akibat perang Israel dan Hamas. Semua pihak tidak menyukai masalah ini karena selain perang di kawasan ini menjadi tidak ada ujung pangkalnya, Amerika nampaknya mencari sasaran dan masalah baru untuk menunjukkan superioritasnya. Irak sendiri melakukan protes atas peristiwa ini. Irak merasa bahwa masalah ini akan menimbulkan peristiwa-peristiwa lain. Otoritas Irak menyebut serangan Amerika ini sebagai pelanggaran yang terlalu terus terang atau flagrant violation atas kedaulatan Irak. Meskipun otoritas Irak tersinggung, namun serangan terus terjadi. Tidak hanya Iran yang akan menjadi musuh, namun juga suku Houthi di Yaman juga mendapat serangan dari Amerika. Jadi kini ada 3 kelompok besar yang menjadi lawan Amerika, yang oleh Amerika mereka adalah proksinya Iran, yaitu Houthi, Hizbullah, dan Hamas sendiri. Sudah lama kita tahu Hamas dan Hizbullah lawan Amerika karena kedua kelompok ini adalah lawan Israel secara langsung. Suku Houthi adalah minoritas Syiah di Yaman yang melakukan pemberontakan atas pemerintahan Yaman. Kelompok ini aslinya bernama Ansarullah atau pendukung Allah.
Kelompok ini berhaluan Syiah Zaidiyah, sebuah aliran Syiah yang agak mirip dengan Sunni mazhab Imam Syafi'i. Mengapa mereka disebut sebagai kelompok Houthi? Karena mereka berasal dari suku Houthi. Gerakan Houthi ini muncul pada tahun 1090-an yang dipimpin oleh Hussein Houthi. Hussein al-Houthi ini sendiri meninggal pada tahun 2004 karena serangan pasukan Yaman. Gerakan Hussein al-Houthi merupakan gerakan perlawanan atas korupsi pemerintah Yaman di bawah Presiden Ali Abdullah Saleh. Namun pemerintah Yaman ini didukung oleh Saudi Arabia dan Amerika Serikat. Selanjutnya, Houthi mendapatkan pengaruh banyak dari Hizbullah, sebuah gerakan politik Islam Lebanon yang Syiah, yang memang tujuan utama mereka adalah melakukan perlawanan terhadap Israel. Kelompok Houthi ini mulai melakukan gerakan insurgensi di Yaman ketika pemimpinan mereka terbunuh. Jadilah mereka menjadi lawan pemerintah Yaman sejak terbunuhnya pemimpin mereka. Beberapa hari ini pasukan Amerika melakukan serangan atas pasukan Houthi. Serangan ini karena keterkaitan Houthi pada Hamas. Oleh pihak Amerika, Houthi sebenarnya bukan target besar, namun mereka sering melakukan sabotase dan serangan atas kepentingan Israel dan Amerika. Karenanya Amerika menyerang mereka. Pihak yang menjadi musuh Amerika adalah Hizbullah. Sebenarnya Amerika sudah lama sekali ingin menghabisi kelompok ini karena keterlibatan mereka yang intensif atas gerakan pembebasan Palestina dari Israel. Dalam konteks umum, Hizbullah yang Syiah mendukung Hamas yang Sunni, dan ini bukan hal baru. Dalam konteks serangan pasukan Amerika Serikat hari-hari ini, Hizbullah konon akan melakukan perlawanan karena komandan mereka terbunuh. Apa yang saya katakan di sini adalah Hizbullah, Houthi, dan Hamas adalah kelompok-kelompok yang kini menjadi lawan utama Amerika karena ketika kelompok ini dianggap sebagai kelompok berbahaya atas Israel. Iran sendiri yang dituduh berada di balik tiga kelompok berbahaya ini justru menjadikan negara yang sebenarnya bisa menyebabkan citranya menjadi naik di kawasan ini. Bayangkan Amerika dan sekutunya di Timur Tengah harus melawan satu negara yang bernama Iran. Dan sampai saat ini Iran sendiri menjadi negara yang tetap berdiri dan memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara lain secara normal. Sebagai catatan, menjadikan Iran sebagai lawan yang tak kunjung selesai oleh Amerika dan sekutunya tidak menyebabkan kejatuhan Iran, namun justru akan menyebabkan kenaikan popularitas negeri ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.